Lawatan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah kali ini mengundang banyak tanya. Pasalnya, ada satu negara yang luput dari perhatiannya, yaitu Israel. Padahal dalam kunjungan perdananya pada 2017, Trump menjadikan Israel sebagai salah satu destinasi utama. Absennya Israel dalam daftar kunjungan Trump pun memicu berbagai spekulasi, mulai dari pergeseran prioritas hingga ketegangan diam-diam antara Trump dan pemimpin Israel. Lantas, mengapa Trump tidak mampir ke Israel saat lawatan di Timur Tengah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintah sayap kanan Israel memilih tetap bungkam meski Trump meluncurkan serangkaian keputusan yang mengguncang asumsi lama Israel mengenai kedekatan diplomatik mereka dengan sekutu utama Washington. Ketegangan itu memuncak saat Trump secara terang-terangan mengabaikan Israel dalam kunjungannya ke Timur Tengah. Kunjungan Trump tampak lebih difokuskan pada penguatan hubungan dagang dengan negara-negara Teluk yang kaya seperti Qatar. Keputusan itu dipandang oleh banyak analis sebagai perubahan strategis Trump dari prioritas keamanan ke arah diplomasi transaksional. Bahkan sebelum lawatan itu dimulai, Israel sudah menunjukkan kecemasan atas pendekatan baru AS, termasuk pembicaraan dengan Iran, musuh bebuyutan Israel, serta keputusan untuk menghentikan serangan terhadap Houthi di Yaman. Situasi semakin memburuk saat Israel hanya bisa menyaksikan dari jauh saat AS mengatur kesepakatan dengan Hamas guna membebaskan sandera warga AS terakhir Eden Alexander. Di tengah proses itu, Trump juga mengumumkan penghentian sanksi terhadap Suriah dan mendorong normalisasi hubungan dengan rezim baru di Damaskus, di mana rezim baru tersebut dianggap Israel sebagai rezim jihadis yang hampir tidak tersamar. Puncaknya terjadi saat Trump berpidato di Riyadh pada Selasa 13 Mei 2025. Trump mengeklaim dirinya berperan dalam perjanjian gencatan senjata dengan Houthi. Namun di waktu bersamaan, sirine peringatan rudal berbunyi di berbagai wilayah Israel, termasuk Yerusalem dan Tel Aviv, menandakan serangan misil baru dari arah Yaman. Meski demikian, Trump membantah hubungannya dengan Israel tengah memburuk. Dalam keterangannya, ia menyatakan kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah adalah hal yang bagus karena secara tidak langsung akan menguntungkan Israel. No. This is good for Israel. Having a relationship like I have with these countries, Middle Eastern countries, essentially all of them. I think it's very good for Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan komentar langsung atas langkah-langkah kontroversial Trump ini. Ia hanya menyampaikan terima kasih atas keberhasilan pembebasan Alexander. Namun persepsi publik di Israel menilai mereka kini semakin tertinggal dalam tatanan geopolitik baru, tekanan internasional atas agresi militer di Gaza, dan gagalnya upaya normalisasi dengan Arab Saudi turut memperburuk posisi diplomatik Israel. Hal ini terlihat saat seorang komentator di surat kabar Israel Hayom, Yoav Limor, menulis Timur Tengah sedang dalam proses dibentuk kembali di depan mata kita melalui serangkaian perjanjian dan pertemuan, sementara Israel tetap menjadi pengamat di pinggir lapangan. Di balik dinamika geopolitik yang bergeser cepat, Netanyahu menghadapi tantangan domestik dan eksternal yang semakin kompleks. Ia kini tengah menjalani proses pengadilan atas tuduhan korupsi yang ia sangkal, serta menghadapi tekanan kuat dari kelompok nasionalis religius garis keras dalam pemerintahannya. Kelompok ini mendesak untuk melanjutkan perang di Gaza hingga Hamas benar-benar dihancurkan. Di sisi lain, warga Israel mulai menunjukkan kelelahan terhadap konflik berkepanjangan ini. Dalam kondisi tersebut, Netanyahu cenderung berpihak pada kelompok garis keras, menolak untuk melunak demi gencatan senjata. Namun akhir-akhir ini ada pergeseran nyata dalam hubungan AS dan Israel. Ex-wakil pejabat intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, Jonathan Penikoff, mengatakan bahwa perbedaan prioritas yang jelas mulai muncul dalam pendekatan kebijakan Trump. Menurutnya, Trump jelas bertekad untuk terus maju dengan agenda yang berfokus pada transaksi perdagangan dan investasi. Ia menambahkan jika masalah politik atau keamanan yang selama ini
selalu dibicarakan oleh AS dan Israel tidak sejalan dengan prioritas Trump, maka ia akan tetap melanjutkannya. Meskipun hubungan diplomatik secara formal masih disebut kuat, beberapa pejabat pemerintahan Trump mengakui secara pribadi bahwa mereka mulai frustasi dengan sikap Netanyahu. Trump sendiri tengah berusaha memenuhi janji kampanyenya untuk segera mengakhiri perang baik di Gaza maupun Ukraina. Pejabat AS juga berharap Netanyahu lebih aktif mengejar kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Hamas. Selain itu, dukungan terhadap serangan militer Israel ke fasilitas nuklir Iran pun kian melemah karena AS kini lebih memilih jalur diplomatik. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih James Howitt menyatakan pemerintah AS tetap mendukung keamanan Israel dan terus bekerja untuk membebaskan 58 sandera yang tersisa di Gaza. Sebab menurutnya, Israel tidak memiliki teman yang lebih baik dalam sejarahnya selain Presiden Trump. Di samping itu, kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel yang sebelumnya bersorak saat Trump mengusulkan pembersihan Gaza, kini sebagian besar memilih diam. Pejabat Israel pun menjaga sikap hati-hati agar tidak terlihat mengkritik Washington. Ketika ditanya soal kekhawatiran Israel tersingkir dari pembicaraan pembebasan sandera, jubir Kemenlu Israel hanya berkata, AS adalah negara berdaulat. Ia menambahkan, dialog intim antara kedua negara akan tetap berlangsung secara langsung dan tidak melalui media. AS di bawah Trump kini tampaknya lebih fokus pada kesepakatan ekonomi dan stabilitas kawasan, bukan lagi pada kepentingan keamanan Israel seperti dulu. Ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas yang jelas antara agenda pemerintahan Trump dan harapan Israel, terutama dalam konflik Gaza dan sikap terhadap Iran. Israel yang terbiasa mendapat perlakuan khusus kini harus menyesuaikan diri dengan pendekatan Trump yang pragmatis dan transaksional. Ikuti terus informasi terbaru soal hubungan AS Israel serta berita-berita global lainnya hanya di YouTube Kompas.com.